Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arniati dengan NIM 23060511014 dari kelas Sistem Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam dari laptop saya. Tonton video ini terus, terima kasih. Ke-1, perangkat input, keyboard. Perangkat utama untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Keyboard laptop biasanya lebih ringkas daripada keyboard desktop, dengan tombol yang lebih kecil atau berdekatan. Selain untuk mengetik, tombol fungsi F1 hingga F12 adalah kombinasi tombol lainnya, memungkinkan akses cepat ke gerbang fitur seperti volume, kecerahan layar, dan lainnya. Kedua, touchpad merupakan pengganti mouse pada laptop, berupa permukaan sensitif terhadap sentuhan. Pengguna dapat menggerakkan kursor, melakukan klik, dan menggeser menggunakan gerakan jari di touchpad. Beberapa touchpad mendukung gerakan multi sentuh seperti pin to zoom atau swipe untuk menggulir halaman. Ini adalah touchpad. Tiga, webcam, perangkat input yang menangkap gambar dan video. Webcam digunakan untuk panggilan video, konferensi, atau mengambil foto. Beberapa webcam juga dilengkapi mikrofon terintegrasi untuk merekam suara. Mikrofon, perangkat input suara biasanya digunakan untuk merekam audio, melakukan panggilan suara, atau berbicara saat konferensi video. Mikrofon di laptop sering kali terletak di dekat webcam atau di bagian bawah laptop. Tapi di laptop saya, mikrofon terletak di bawah sini. Di sini. Ini mikrofon. Di sini mikrofonnya. Dan juga port USB Universal Serial Bus. Meskipun bukan perangkat input langsung, port USB memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat input eksternal seperti mouse, keyboard, joystick, atau perangkat lain seperti pemindai sidik jari. Tapi di sini dia ada pemindai sidik jari, jadi cuma ada port USB. Yang kedua, perangkat prosesor. Ini saya menggunakan CPU-Z. Dari gambar CPU itu, berikut adalah informasi yang bisa dijelaskan. 1. Tipe CPU Intel Core i5-13420H. Ini adalah prosesor generasi ke-13 dari Intel. Dikenal dengan kode nama Raptor Lake. Prosesor ini menggunakan soket 1744FC-BGA dan memiliki maksimum daya tipikal TD4 sebesar 45 Watt. 2. Set instruksi. CPU ini mendukung berbagai set instruksi termasuk 1. MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42. 2. EM64T, Extended Memory 64 Teknologi yang mendukung arsitektur 64 bit. AX, Advanced Encryption Standard, digunakan untuk akselerasi inskripsi. 4. AFX, AFX2, Advanced Vector Excitation, yang mempercepat komputasi dengan operasi vektor. 5. AFX, FNNI, FM3A, SHA, yang berfokus pada akselerasi komputasi khusus dan keamanan. 3. Multipler CPU pengganda. Minimal multipler adalah 9.0, maksimum multipler adalah 646.0. Multipler ini mengontrol kecepatan clock dasar untuk menyesuaikan performa prosesor. 4.
Informasi fisik CPU, prosesor ini memiliki 6 core inti dan 8 thread. Ini menunjukkan bahwa CPU memiliki teknologi hyper-threading yang memungkinkan pembagian tugas menjadi 2 thread per inti fisik pada sebagian inti. 5. Teknologi prosesor. CPU ini diproduksi menggunakan teknologi 10 nm yang merupakan ukuran kecil dari transistor dan chip memungkinkan konsumsi daya lebih rendah dan meningkatkan efisiensi. 6. Tenaga tipikal. Maksimum daya tipikal TD4 adalah 45 watt, menunjukkan kebutuhan daya maksimum prosesor saat dalam kondisi beban puncak. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah perangkat output. Perangkat output di sini dari laptop Nitro ANF 1551. Berikut adalah informasi terkait layar speaker port dan konektivitas pada laptop Acer Nitro F15 ANF 1551. Layar monitor. Nama monitor 15,6 Full HD 1920 dikali 1080. Tipe monitor IPS LED backlit TFT LCD yang mendukung sudut pandang lebar hingga 170 derajat. Rasio aspek 16:9. Ideal untuk menonton video dan bermain game. Resolusi maksimum 1920 kali 1080 pixel Full HD. Refresh rate 144 Hz. Memberikan tampilan yang halus terutama untuk gaming. Densitas pixel sekitar 141 ppi pixel per inci, cukup tajam untuk ukuran layar 15,6 inci. Gamma. Kurva gamma datar 2,20 yang meningkatkan kejernihan untuk pengguna jangka panjang. Mode DPMS mendukung berbagai mode manajemen daya tampilan seperti standby, suspend, dan off. Mode video didukung kompatibel dengan mode video Full HD dan mode refresh rate tinggi untuk gaming. Speaker dan audio. Speaker dilengkapi dengan speaker stereo internal. Kualitas suara cukup baik untuk pengguna sehari-hari. Namun penggunaan speaker eksternal atau headphone disarankan untuk pengalaman audio yang lebih baik. Port dan konektivitas. Port HDMI yang terdapat port HDMI 2.0. Maksudnya port HDMI 2.1 yang mendukung output video hingga 4000 pada 60 Hz atau lebih tinggi. Port audio tersedia jack atau 3,5 mm yang dapat digunakan untuk headphone dan mikrofon. Port USB 3 kali USB 3.2 Gen 1 tipe A untuk transfer data yang cepat. 1 kali USB tipe C dengan dukungan USB 3.2 Gen 2 yang mendukung kecepatan transfer pada data lebih tinggi. Pengisian daya serta output video. Konektivitas nirkabel. Bluetooth versi 5.1 menyediakan koneksi nirkabel yang stabil untuk perangkat seperti headphone atau speaker. Wi-Fi mendukung Wi-Fi 6 802.11ax memberikan performa yang lebih baik, terutama di lingkungan dengan banyak perangkat. Laptop ini memiliki kombinasi yang baik antara layar berkualitas, konektivitas yang lengkap, dan fitur audio yang cukup untuk penggunaan sehari-hari atau gaming. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai perangkat storage. Ini udah saya rangkum seperti ini. Ini saya lihat dari AIDA. Tapi karena terkendala keadaan, AIDA-nya sedang tidak bisa dibuka. Jadi saya jelaskan secara langsung saja dari catatan ini. Jenis SSD.
SSD dapat berupa SATA, NVMe, atau PCIe tergantung dari jenis interface yang digunakan untuk terhubung ke motherboard. SSD NVMe biasanya lebih cepat dibandingkan SATA. Merujuk pada ukuran setiap sektor data yang disimpan di SSD, biasanya 512 bit atau 4096 bits, juga dikenal sebagai 4K. Ukuran ini menentukan unit minimum dari data yang dapat dibaca atau ditulis. Physical storage. Ini adalah ukuran fisik sektor pada disk, biasanya 512 bit atau 4.000 atau 4096 bits. Ukuran ini bisa berbeda tergantung pada generasi SSD yang digunakan. Total size, kapasitas total dari SSD ini adalah 476,94 GB, yang kemungkinan diiklankan sebagai 512 GB oleh pabrikan. Setelah diformat, ukuran yang tersedia untuk pengguna menjadi sekitar 477 GB. GPT GUID. Jika SSD diformat dengan GUID Partition Table (GPT), setiap partisi di drive memiliki GUID Global Unique Identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi partisi dan memudahkan pengelolaan partisi di sistem yang mendukung GPT. Kecepatan baca dan tulis. Kecepatan baca dan tulis SSD ditentukan oleh interface dan jenis SSD tersebut. Kecepatan baca sequential read speed dan tulis sequential read speed pada SSD biasanya diukur dalam megabyte per second (MB per S). NVMe SSD dapat memiliki kecepatan baca atau tulis hingga 3000 sampai 7000 MB per S, sedangkan SATA SSD umumnya memiliki kecepatan sekitar 500 sampai 600 MB per S. Dan ini menggunakan SATA perangkat storage-nya. Oke, kita menuju yang terakhir yaitu perangkat tambahan. Perangkat tambahannya di sini sudah saya membawa mouse ini wireless tanpa kabel. Ini saya jelaskan. Ini perangkat tambahan saya dapat dari sistem setting. Ada mouse, printer, Bluetooth, tapi saya singkat di sini. Akan saya jelaskan di sini. 1. Mouse. Ini mouse. Penjelasan. Perangkat penunjuk eksternal yang menggantikan atau melengkapi touchpad. Mouse sering digunakan untuk meningkatkan presisi saat menggerakkan kursor, terutama saat melakukan pekerjaan desain atau gaming. Ada beberapa jenis mouse, seperti mouse optik, mouse laser, dan mouse wireless tanpa kabel. Ini mouse wireless tanpa kabel. 2. Headset atau earphone. Penjelasan. Perangkat audio yang digunakan di telinga sering dilengkapi dengan mikrofon untuk komunikasi. Headset membantu meningkatkan kualitas suara dan kenyamanan saat melakukan panggilan atau mendengarkan media di lingkungan yang bising. Ada headset berkabel dengan colokan 3,5 mm atau USB dan wireless atau Bluetooth. Saya sering menggunakan headset wireless atau Bluetooth tanpa kabel. 3. Webcam eksternal. Kamera tambahan untuk panggilan video. Meskipun laptop sudah dilengkapi webcam internal, beberapa pengguna memiliki webcam eksternal yang memiliki resolusi lebih tinggi dan fitur tambahan seperti autofocus dan mengatur cahaya yang lebih baik. Jadi webcam eksternal itu biasanya dipasang di sekitaran kamera. Gunanya seperti yang saya jelaskan tadi. 4. Monitor eksternal. Layar tambahan yang terhubung ke laptop untuk memperbesar tampilan atau menambah ruang kerja. Monitor eksternal biasanya digunakan oleh desainer grafis, gamer, atau pekerja yang membutuhkan layar lebih besar untuk produktivitas. Jenisnya monitor HD 4K atau bahkan monitor ultrawide. 5. Printer. Penjelasan perangkat tambahan yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari laptop. Printer dapat dihubungkan melalui USB atau jaringan Wi-Fi. Inkjet laser printer multifungsi dengan scanner dan chopper. Jadi printer itu kayak buat ngeprint gitu. Print kertas atau apa-apa. Nggak bisa ditunjukin ke layar juga. Kayak gitu. Berat. Flash
6. Flash driver USB stick. Alat penyimpan kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan, mentransfer, atau membawa file dari satu perangkat ke perangkat lain. Fungsi sangat portable dan praktis untuk memindahkan data. Itu kayak kalau zaman dulu itu bilangnya flash disk. Sama dengan flash drive, sama, hampir sama. Ketujuh, memory card reader. Perangkat yang digunakan untuk membaca kartu memori seperti SD card atau micro SD yang tidak dapat langsung diakses oleh laptop. Memory card reader sangat berguna bagi fotografer atau pengguna yang sering bekerja dengan media penyimpanan kecil. Bukan hanya untuk fotografer juga, tapi kadang memory card itu bisa digunakan kayak file-file kita itu banyak di laptop, terus kita pindahkan di memory card. Atau saat kita ganti laptop, dulu saya ganti laptop, terus memory card-nya dipindah gitu. Fitur tambahan di laptop saya mungkin adalah ini sebagai penyaring atau pembuang udara panas. Ini terhubung ke sini. Dan tampilannya seperti ini. Jadi ini fan-nya kayak kipasnya itu lagi auto. Kalau lagi panas banget biasanya pindah ke max. Wah, tidak terasa sudah beberapa menit saya menjelaskan mengenai spek laptop saya. Mungkin saya Nisa Arnianti pamit undur diri, dan bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.